Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Edukasi, Divisi SCT. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya mengenai software simulasi proses, yaitu Aspenasis. Oke, langsung saja kita masuk ke isi videonya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bareng-bareng tentang gimana sih cara melakukan simulasi dari proses pemanasan, dalam hal ini yaitu proses pertukaran panas pada alat heat exchanger, dengan menggunakan software Aspenasis ini. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai simulasi dari proses reaksi yang banyak kita jumpai di industri-industri, khususnya di industri kimia, di mana proses reaksi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan alat reaksi, yaitu reaktor. Jadi, di proses ini tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan atau mengetahui komposisi dari sebuah produk, karena di proses reaksi ini nantinya akan ada sebuah reaktan yang kemudian akan bereaksi membentuk suatu produk. Oke, langsung saja kita ke proses simulasinya. Seperti biasa, klik menunya untuk memulainya. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan awal dari HASIS-nya. Sebelum kita ingin memulai suatu simulasi, terdapat menu yang perlu diisi terlebih dahulu, yaitu setidaknya menu komponen list dan menu fluid package harus diisi. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan suatu proses reaksi pembakaran yang dimana reaksi ini reaktannya terdiri dari metana dan udara. Di sini sudah ada suatu case yang akan kita kerjakan bareng-bareng di video ini. Pada kasus ini, kita diminta untuk menentukan temperatur pembakaran dari gas hasil pembakaran, di mana reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O, di mana pada reaksi ini, untuk molekul dari CH4-nya adalah 1, molekul dari O2-nya adalah 2, molekul dari CO2-nya adalah 1, dan molekul dari 2H2O-nya adalah 2. Pada reaksi ini kita juga diberikan keterangan untuk pure methane-nya, untuk laju alir molnya yaitu sebesar 100 kmol per jam, untuk suhunya 35 derajat Celcius dan 300 kPa untuk tekanannya. Sedangkan untuk udaranya, seperti yang kita sudah familiar, untuk komposisi dari udara kita sudah terbiasa menggunakan 79% nitrogen dan 21% oksigen. Perlu diketahui juga, untuk komposisi realnya, dari nitrogen itu hanya 78%, sedangkan O2 itu hanya 21%. Nah, sisa 1%-nya itu gas-gas lainnya seperti karbon dioksida, argon, atau gas lainnya. Tapi pada kasus ini kita akan membuatnya menjadi 79% nitrogen dan 21% O2 untuk memudahkan dalam perhitungannya. Selanjutnya untuk laju alir mol dari udara itu sebesar 260 kmol per jam dengan suhu sebesar 35 derajat Celcius dan tekanan 300 kPa. Pada soal ini kita juga diberitahukan untuk konversi dari reaksinya yaitu sebesar 60%. Oke, kalau begitu kita langsung saja menambahkan dari komponen listnya. Untuk menambahkan komponen list ini kita klik menu Add. Nah, untuk komponennya sendiri pada soal terdapat metana, udara, karbon dioksida, dan H2O atau water. Ini kita cari metana. Kita klik add untuk metananya. Nah, selanjutnya ada udara yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita bisa cari nitrogen. Selanjutnya oksigen. Dan selanjutnya ada karbon dioksida dan water. Oke, kita sudah menambahkan semua komponennya dan menu komponen list ini yang tadinya berwarna coklat menjadi warna biru. Tandanya menu komponen list sudah kita isi. Selanjutnya kita perlu mengisi menu fluid package. Kita klik add.
Dan untuk full package kali ini seperti biasa kita akan menggunakan Bank Robinson. Diklik Bank Robinsonnya. Dan sini sudah warna biru. Nah selanjutnya karena di proses ini terdapat reaksi, maka kita perlu mengisi dari menu Reactions. Kita klik menu Reactions. Dan untuk menambahkan reaksinya, kita klik menu Add. Nah di sini masih keterangannya masih merah karena kita harus menambahkan reaksinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik Add Reaction. Di sini terdapat beberapa pilihan untuk dari reaksinya. Perlu diketahui, karena di soal kita sudah diberikan data dari konversi, maka kita dapat menggunakan reactions yang conversion. Sedangkan untuk yang equilibrium itu menggunakan basis temperatur dan tekanan. Jika pada soal kita belum diberitahukan terkait konversinya berapa, jadi kita bisa menggunakan equilibrium. Pada kali ini karena kita sudah diberitahukan pada soal yaitu konversinya sebesar 60%, maka di sini kita akan menggunakan conversion. Kita klik Add Reaction. Nah, di sini sudah warna hijau. Untuk reaction setnya masih dalam tulisan not ready. Jadi kita harus mengkonfigurasikan reaksinya terlebih dahulu dengan cara kita klik 2 kali pada menu reaction ini. Nah, sini kita sudah masuk ke tampilannya. Selanjutnya kita perlu mengisi dari stoikiometrinya. Nah, di soal ada komposisi CH4, udara, karbon dioksida, dan water. Untuk CH4 ini kita bisa pilih CH4 metana. Nah, untuk udara ini sendiri perlu diketahui di sini karena komposisi nitrogen dan oksigen seperti yang kita tahu, untuk nitrogen itu hanya bertindak sebagai gas inert saja, yaitu gas yang tidak ikut bereaksi menjadi produk. Jadi yang bereaksi di sini hanyalah oksigen saja. Oleh karena itu di sini kita add komponennya yang oksigen saja. Kita klik add untuk produknya yaitu CO2 dan H2O. Oke, komponen listnya sudah terisi. Selanjutnya kita perlu mengisi koefisiennya. Pada soal koefisien dari CH4 ini adalah 1. Koefisien dari oksigen adalah 2, karbon dioksida ini ada 1, dan H2O-nya ada 2. Untuk metananya kita isi minus 1. Kenapa minus? Karena metana di sini bertindak sebagai reaktan, yang dimana reaktan itu akan berkurang dan membentuk suatu produk. Begitu pula dengan oksigennya juga. Jadi di sini kita perlu mengisi koefisiennya dengan menambahkan minus. Oke, untuk oksigennya minus 2. Untuk CO2-nya 1 dan H2O-nya 2. Oke, di sini kita sudah mengisi koefisien stoikiometrinya. Hal selanjutnya yaitu kita mengisi dari basisnya. Nah, di soal kita sudah diberitahukan untuk konversinya yaitu sebesar 60%. Jadi kita isi di bagian C, ini yaitu conversionnya sebesar 60. Oke, di sini bisa dilihat tampilannya sudah berwarna hijau. Jadi kita selanjutnya terdapat keterangan not attached to FP. Artinya basis ini, reaction set ini belum dilampirkan di fluid package-nya. Cara untuk melampirkan atau menambahkan reaction set ini ke fluid package-nya, kita bisa mengklik menu add to FP ini. Lalu kita add set to fluid package. Nah, sekarang sudah berwarna hijau dan kita bisa memulai dari simulasinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke lembar kerjanya dari aspek analisis ini. Kita cek di soal.
Di sini terdapat dua aliran yang harus kita buat, yaitu aliran untuk pure methane dan aliran untuk udara. Untuk membuat alirannya, kita klik aliran biru di stream ini. Untuk aliran pertama yaitu pure methane, kita ganti dengan pure methane. Dan aliran kedua yaitu udara atau air. Nah, untuk alat yang digunakan, kita di sini menggunakan conversion reactor karena tadi basisnya kita menggunakan conversion. Kita cari di menu reaktor ini dan kita cari conversion reactor. Oke, di sini sudah kita susun. Selanjutnya kita akan mengisi detail-detail dari masing-masing dari alur proses kita. Pertama kita isi dari pure methane-nya. Untuk pure methane pada soal laju alir molnya sebesar 100 kmol, untuk suhunya 35 derajat Celcius dan tekanannya sebesar 300 kPa. Ini bisa kita isi untuk laju alirnya 100, untuk tekanannya 300 kPa, dan untuk suhunya 35 derajat Celcius. Nah, di sini masih terdapat keterangan unknown composition, jadi kita harus mengisi komposisinya terlebih dahulu dengan klik menu composition. Karena aliran ini adalah pure methane, jadi untuk mole fraction-nya dari methane ini kita isi 1. Klik OK. Nah, di sini sudah hijau. Selanjutnya kita perlu mengisi detail dari aliran udaranya. Untuk aliran udaranya pada soal laju alir molnya sebesar 260 kmol per jam, untuk temperaturnya sebesar 35 derajat Celcius dan tekanannya sebesar 300 kPa. Kita isi 260, tekanannya 300, untuk suhunya 35 derajat Celcius. Nah, di sini masih terdapat keterangan unknown composition. Kita perlu mengisi komposisinya terlebih dahulu. Nah, di soal untuk komposisi dari aliran udara ini sebesar 79% dari nitrogen dan 21% dari oksigen. Kita isi untuk yang nitrogen 0,79 dan untuk oksigen 0,21. Kita klik OK. Nah, di sini sudah hijau. Selanjutnya kita perlu mengisi detail dari alatnya. Untuk inletnya di sini karena ada dua, kita pilih kedua inletnya, yaitu pure methane dan udara. Outletnya kita bisa namakan flue gas. Selanjutnya di sini masih terdapat keterangan requires a reaction set. Jadi kita harus menambahkan dari reaction setnya dengan cara klik menu reactions di samping kolom design. Dan klik tanda panah ini, kemudian kita klik set 1. Nah, di sini kita juga bisa mengisi basisnya. Di sini sudah 60% konversinya. Dan simulasi kita sudah hijau.
dan sudah berwarna biru tua, yang artinya proses simulasi kita telah dikalkulasikan oleh hasil sini dan telah selesai. Pada soal, kita diminta untuk menentukan temperatur pembakaran dari gas hasil pembakaran, serta untuk menentukan komposisi dari flue gasnya. Dapat diketahui untuk temperatur dari hasil pembakarannya itu sebesar 1444 derajat Celcius. Dan untuk komposisinya, kita bisa klik 2 kali di bagian flue gas. Dan klik moles. Nah, bisa kita lihat di sini methane yang tersisa pada reaktan yaitu sebesar 72,7, dan nitrogennya di sini paling banyak karena dia adalah gas inert, yang mana nitrogen di sini tidak ikut bereaksi menjadi produk. Untuk produknya sendiri terbentuk sebesar 27,3 mol flow dari karbon dioksida dan 54,6 dari water. Jadi dengan hasil ini kita dapat menghitung berapa sih komposisi yang terbentuk dari produknya dengan secara otomatis yang dikalkulasikan oleh aplikasi Aspenasys ini. Jadi yang sebelumnya kita menghitungnya secara manual, dengan aplikasi ini kita bisa mendapatkan hasilnya secara otomatis melalui kalkulasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Departemen Edukasi Divisi SCT pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.